Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tulus. Selamat siang Bu Tia. Sesuai dengan janji kita kemarin, saya hari ini akan melakukan wawancara dengan Bu Tulus terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bu Tulus jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau untuk kasus dilema etika itu yang nilainya itu sama-sama benar. Begitu Bu Tulus. Iya. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Saya Tulus Mujiati, saya adalah Kepala SD Negeri Ngandang, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Terima kasih Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan 8 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Ibu itu mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah Ibu? Iya, terima kasih Bu Tia, saya jawab ya. Jadi untuk mengidentifikasi situasi dilema etika atau bujukan moral itu biasanya kita dengan memperhatikan pertentangan nilai yang ada, kemudian dampaknya bagi murid bagaimana, kemudian setelah itu kita lakukan konsultasi juga dengan tim guru yang ada di sekolah, sehingga pada kasus seperti ini tetap kita melihat pada etika atau profesionalisme guru seperti itu ya. Dan kemudian penting juga ya untuk mempertimbangkan dampak keputusan yang kita ambil itu baik pada murid maupun juga memastikan bahwa apa yang kita ambil itu adalah kebijakan yang sesuai dengan etika atau dengan prinsip-prinsip etika seperti itu. Terima kasih Ibu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu biasanya mengambil keputusan ketika Ibu itu dihadapkan pada kasus dilema etika, di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua buah kepentingan yang ternyata itu sama-sama benar, kemudian saya tentunya tidak bekerja sendiri ya Bu Tia. Pasti saya akan melibatkan beberapa unsur yang ada di sekolah seperti Bapak Ibu guru, kemudian komite mungkin, atau pihak-pihak lain yang terlibat yang bisa kita libatkan dalam pengambilan keputusan ini, karena melalui kerjasama dengan mereka nanti saya akan bisa melakukan diskusi terbuka. Jadi bagaimana saya mengambil keputusan, kemudian kita istilahnya kita mencari manfaat maupun resiko dari opsi yang ada. Jadi kita gali, kemudian keputusan yang kita ambil itu berdasarkan konsensus dan juga dengan berpegang tentunya pada nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah saya. Begitu. Bagus sekali jawabannya Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu itu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Lalu bagaimana prosesnya biasanya Bu? Oh iya. Kalau kasus dilema etika itu kita harus melakukan analisis dulu Bu Tia. Jadi yang pertama kita analisis dulu yang mendalam terhadap kasus yang ada. Setelah itu kita cari tahu apa sih yang menjadi inti masalahnya gitu. Jadi kan ada kasus, kemudian kita analisis, kita cari inti masalahnya di mana. Kemudian selain itu siapa sih yang terlibat yang dalam kasus itu? Yang terlibat siapa saja kita identifikasi. Kemudian nilai-nilai yang terkait di dalam kasus itu apa? Tentunya kan ada dua nilai yang saling bertentangan tadi ya. Nah selanjutnya seperti tadi, kita tidak menyelesaikan sendiri. Saya nggak mungkin bekerja sendiri. Maka saya melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu guru yang jelas mereka terjun langsung menghadapi murid ya. Kalau mungkin ada pihak lain yang diperlukan, misalnya komite sekolah, maka bisa kita hadirkan sehingga kita berkolaborasi antara kepala
kepala sekolah, kemudian guru, murid juga, kemudian komite sekolah. Nanti kita akan cari solusi bersama. Tentunya dengan tidak mengecilkan salah satu pihak. Jadi keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan konsensus tadi dan nilai-nilai kebajikan atau etika yang ada di sekolah. Begitu. Dan sekali jawabannya terus. Selanjutnya Bu, Iya. ini percakapannya semakin seru ya Bu? Iya, seru. Sambil santai ya, Bu ya. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang keempat, Iya. apa yang menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasusnya dalam dilema etika di sekolah? Apakah Ibu selama ini itu ada pendekatan tertentu yang Ibu lakukan? Lalu apakah pendekatan tersebut berhasil? Silakan Ibu. Silakan. Jadi setelah kita melalui beberapa langkah atau proses tadi ya Bu Tia, yang paling penting kita itu harus identifikasinya. Jadi ketika kita mengidentifikasi masalah itu kita benar-benar kita cari tahu sedalam-dalamnya. Kemudian setelah kita lakukan upaya tadi dengan pertemuan dengan wali muda, dengan guru, kemudian komite dengan murid, itu tadi kan kita sudah menghasilkan keputusan. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Semua yang kita ambil, keputusan kita ambil itu harus kita evaluasi. Sehingga nanti kita tahu, oh iya keputusan yang saya ambil sudah bertanggung jawab atau belum. Karena memang pada dasarnya kan pengambilan keputusan tidak hanya kita bertanggungjawabkan kepada guru, murid, kemudian komite, tapi harus ada pertanggungjawaban dengan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya itu. Jadi yang paling efektif itu di sana, di analisisnya ya Bu ya. Gitu. Hebat sekali jawabannya Bu. Baik Bu Tulus. Iya. Untuk pertanyaan yang kelima ini Bu, apa yang menjadi tantangan utama dalam Ibu itu mengambil keputusan ketika Ibu itu dihadapkan dalam dilema etika? Lalu bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Jadi ketika kita menghadapi masalah dilema etika, tentu saja tantangan yang saya rasakan itu tentang waktu gitu ya. Jadi waktu dan juga ekspektasi yang tinggi, bagaimana kita segera bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Dan untuk ini menghadapi tantangan seperti itu, biasanya saya berfokus untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil, sehingga dalam keputusan itu kita tidak memihak pada satu sisi, tetapi keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan tidak berfokus pada mungkin terjadinya konflik yang tidak perlu ya, yang tidak perlu terjadi. Jadi itu tantangannya. Hebat sekali betul jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, masih ada 3 pertanyaan lagi. Ya, enggak apa-apa, teruskan saja. Tidak apa-apa Bu Tia, santai saja. Untuk pertanyaan yang ke-6 Bu, apakah selama ini Ibu itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu itu cenderung menyelesaikannya dengan segera atau ada prosedur tertentu yang Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu Tia. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu tentunya tidak terjadwal ya. Namanya masalah kan datangnya kan tiba-tiba ya Bu Tia. Jadi begitu kita mendapatkan masalah dilema etika semacam itu, maka saya berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan, karena kalau tidak segera kita selesaikan kan nanti akan berlarut-larut ya, malah kita nanti tambah masalah baru. Sehingga sesegera mungkin kita lakukan langkah-langkah tadi, analisis, kemudian mencari inti masalahnya, kemudian siapa yang terlibat di situ. Berikutnya kita mengumpulkan tadi, berkolaborasi dengan segenap dewan guru maupun komite terkait bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi sehingga masalah yang timbul itu bisa segera kita selesaikan tanpa berlarut-larut. Jadi begitu, tidak terjadwal gitu ya. Jadi langsung sesegera mungkin kita atasi semacam itu. Memang lebih baik itu segera diatasi. Iya, biar tidak timbul masalah baru. Nanti permasalahan kecil jadi besar lama-lama Iya. kalau tidak segera diselesaikan. Iya, kalau dalam bahasa Jawanya nanti keringkian jadi gerojokan. Iya, sepele jadi besar. Iya, betul sekali. Apalagi kalau dibumbuni. Betul sekali Bu Tia, jadi harus segera diselesaikan. Iya. Lalu untuk pertanyaan yang ke-7 Bu, apakah selama ini ada seseorang
atau faktor-faktor yang biasanya itu mempermudah atau membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika di sekolah. Ya, baik. Jadi karena di sini kan saya termasuk kepala sekolah baru dan masih muda ya Bu ya, sehingga saya masih perlu ya nasihat-nasihat itu dari orang-orang yang senior saya. Jadi selama ini kebetulan di sekolah kami kita mempunyai seorang yang dituakan ya Bu ya, dan dulu pernah menjadi kepala sekolah di sini dan kebetulan rumahnya juga dekat. Jadi ketika ada persoalan yang mungkin tidak bisa kami selesaikan secara intern di sekolah, itu kita melibatkan beliau selaku istilahnya penasihat etika mungkin bahasa kerennya ya. Jadi sebagai penasihat untuk di sekolah kami, sehingga karena beliaunya ini kan sudah banyak sekali pengalamannya baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentu saja nasihat-nasihat dari beliau inilah yang kita gunakan untuk membantu penyelesaian masalah yang ada di sekolah kami. Begitu. Jadi ada seseorang selaku penasihat etika. Iya betul sekali. Memang kita itu harus jadi kita tidak sendirian. Orang yang senior itu memang lebih berpengalaman. Iya betul sekali, yang kita tuakan. Pandangannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak, itu pasti sangat membantu kita. Kemudian ditulis ini pertanyaan yang terakhir. Terakhir. Pertanyaan yang ke-8 Bu ya. Iya. Jadi pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apakah ada pembelajaran utama yang bisa diperoleh? Lalu bagaimana pengalaman itu bisa mempengaruhi pendekatan Ibu selaku mengambil keputusan di masa yang akan datang? Iya. Jadi yang paling penting di sini kalau menurut saya kita tidak boleh egois ya gitu ya. Jadi meskipun saya kepala sekolah, saya nggak boleh harus otoriter menentukan keputusan harus semua dari saya, tidak. Yang jelas saya tadi kita selalu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik dewan guru, komite maupun orang tua. Kemudian tadi yang penting juga menurut saya itu kita punya tadi bahasa kerennya ya, penasihat etika. Jadi tidak hanya kita itu menentukan keputusan dari intern, tapi kita juga harus mempertimbangkan tadi keputusan tadi dengan berkonsultasi maupun berkolaborasi dengan penasihat etika tadi, yang dimana ketua-ketuanya atau nasihat-nasihatnya itu sangat berguna untuk pengambilan keputusan kita di saat ini, dan bisa untuk menjadi pembelajaran untuk pengambilan kita keputusan nanti di masa yang akan datang, karena kita bisa belajar dari pengalaman ya Kak ya. Iya bekal. Jadi apa yang sudah kita peroleh saat ini, kemudian nanti kita kaji, kita pelajari, siapa tahu nanti di masa depan ada permasalahan yang sama, sehingga kita bisa belajar dari situ. Begitu kira-kira Putih ya jawaban saya. Luar biasa sekali waktunya hari ini Bu Tulus. Sama-sama. Untuk sementara demikian wawancara kita kali ini. Terima kasih Bu Tulus sudah meluangkan waktunya dan sukses selalu. Terima kasih juga Bu Tia sudah bersedia datang di sekolah kami. Di sini nanti akan menjadi sesuatu yang mungkin memberikan semangat ya bagi teman-teman guru di sekolah kami, sehingga bisa seperti Bu Tia untuk mengikuti. Iya, biar bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Iya, semoga sukses buat Bu Tia. Demikian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abu. Sesuai dengan janji kita kemarin, saya hari ini akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebelumnya Bapak silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, saya di sini mau memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abu Khairi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tengger. Untuk itu, kalau Bapak Ibu berkepentingan untuk mengadakan wawancara atau interview terhadap saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 2 ini,
saya persilahkan. Semoga. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Bapak itu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Bapak? Oke, saya mengenali situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah saya dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi yang rutin. Saya menganggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut di sekolah ini. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak. Dalam diskusi bersama tim, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta dampak keputusan tersebut pada murid dalam lingkungan sekolah. Keputusan ini diambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan dan menerima semua pihak yang terlibat. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Lalu bagaimana prosesnya biasanya? Baik, kami memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, kami akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut, dan selanjutnya kami akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu, tim guru dan staf sekolah akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumen dan pandangan masing-masing. Keputusan lalu diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Begitu jawabannya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, lalu apa yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya ini dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan itu berhasil? Baik, menurut efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi, kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah. Kami menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan jika perlu murid adalah pendekatan yang telah dinyatakan berhasil. Dengan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, kami dapat mencapai keputusan yang lebih baik. Itu. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang kelima, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada dilema etika? Lalu bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Oke. Tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua,
komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Kami juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal atau tatkala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Ya. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kami cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Kami lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut segera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan itu. Terkadang kasus dilema itu memerlukan waktu ekstra untuk diskusi dan konsultasi bersama dengan teman-teman guru atau tim yang lain. Lalu untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika di sekolah? Dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, kami biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Kami percaya bahwa diskusi dan berbagai pandangan dengan orang lain dapat membantu kami memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8, dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Lalu bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan? Ya. Pengalaman dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkannya bahwa pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang dia peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi kami. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama. Begitulah Ibu. Sudah Bapak, demikian wawancara kita kali ini. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Ibu. Apa yang telah kita konsultasikan bersama atau yang menjadi tanya jawab kita berdua sudah saya berikan jawaban menurut kemampuan saya dan kapasitas saya, sehingga kalau ada kekurangan sebelumnya saya minta maaf yang sebenarnya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.